Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memilih supplier yang baik dan benar sebelum kita berjualan. Seperti yang kita ketahui bahwa menjalankan bisnis itu kita harus punya supplier atau vendor yang berkualitas. Kalau kita nggak punya vendor atau supplier yang berkualitas, ketika orderan datang, kita nggak bisa memenuhi dan otomatis kita nggak dapat orderan dan konsumen kita bisa kecewa. Nah, ada beberapa cara. Di sini saya mau menjelaskan 3 jenis cara. Yang pertama online, offline, dan langsung ke China. Kenapa China? Karena mayoritas supplier itu ada di China. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kayak konveksi itu ada di Indonesia. Kurang lebih 30% produk saya itu datang dari supplier China. 70% dari supplier atau vendor di Indonesia yang memang produksinya di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri saya nggak usah jelasin lah ya. Teman-teman bisa mencari tahu sendiri karena lebih mudah dan bisa dipelajari lah. Oke. Yang pertama melalui online. Nah, online di sini spesifiknya adalah di marketplace, dan marketplace itu ada 2. Yang pertama Shopee dan Tokopedia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencari supplier di marketplace, yaitu pertama dari segi rating. Kira-kira dari average atau rata-rata ratingnya di angka berapa sih? Kalau udah menyentuh 4 bintang ke bawah, wah ini ratingnya biasanya udah nggak benar. Dan di situ kita bisa melihat kecepatan pengirimannya berapa lama, kemudian ulasannya berapa lama. Tapi yang paling penting pertama rating. Oke. Yang kedua di sini biasanya ada followers. Kalau di Shopee kan followersnya ada tuh. Kalau bisa cari supplier yang followersnya di atas 50.000. Dan kemudian kalau di Tokopedia, Anda bisa mulai mencari supplier yang punya status diamond. Oke. Ketiga, ulasan. Nah, ketika kita mencari produk yang lebih detail, ya misalkan kita udah deal nih sama toko A. Nah, untuk mencari produk yang lebih detail, kita harus lihat dari ulasan pada produk tersebut. Nggak mungkin kan kita jualin semua produk dari supplier A. Nah, kita lihat ulasannya, kira-kira banyak yang kecewa atau banyak yang nggak kecewa. Oke. Dan ketika kita lihat yang kecewa ini karena apa? Apakah karena barangnya sering hilang, atau barangnya berupa elektronik yang sering rusak, atau apa, itu kita harus lihat satu persatu. Jadi kita harus pikirkan, kalau kita mau jualan barang elektronik, gampang rusak nggak? Ada garansinya nggak? Kalau kita mau jualan barang yang mungkin foto-foto Polaroid misalkan, atau barang-barang berupa catatan, atau yang kuantitinya besar, kira-kira gampang hilang nggak karyawannya ngilangin barang, atau karena mungkin pas dihitung kurang gitu. Nah, lihat dari ulasan. Kemudian, setelah ulasannya bagus, kita langsung research kompetitor. Banyak nggak toko yang menjual barang yang sama? Oke. Harus diperhatikan ketika kita menjalankan bisnis dengan sistem dropship dan kita memilih supplier, misalkan tokonya di Jakarta. Ya, meskipun posisi kita ada di Surabaya atau di Papua, tapi toko online kita juga harus di Jakarta. Dan itu nggak masalah karena kita bisnis dropship. Ya. Oke, ini yang pertama, yang online. Yang kedua, offline. Jadi karena saya itu orang Jakarta, saya menceritakan berdasarkan pengalaman saya di Jakarta. Offline ini biasanya bisa dapat harga yang lebih murah daripada online, atau dengan cara tertentu yang bakal saya share. Ada 4 tempat yang bisa Anda cari supplier. Pertama, kalau mau cari konveksi, baju, hoodie, topi yang berupa fashion, semua di Tanah Abang. Yang kedua, kalau mau cari aksesoris handphone semua ada di Roxy. Nah, kalau ini bisa berupa tas, kemudian bisa juga jam tangan, aksesoris HP juga ada, semua di Pasar Senen. Dan yang terakhir adalah di ASMK ya. Ini bisa mainan, buku, ATK, semua ada di sini ya. Nah, ada step by stepnya untuk bisa dapetin harga yang termurah di offline ya. Karena kenapa sih sebenarnya orang ngasih harga mahal? Biasanya karena mereka belum kenal dengan kita. Tapi kalau udah kenal dengan baik, udah jadi langganan, mereka akan membuka akses harga yang lebih murah untuk orang yang udah kenal. Yaitu hukum alam lah ya. Tapi ada step by stepnya. Pertama, ketika Anda datang ke salah satu supplier di Tanah Abang atau tempat lain, Anda bisa langsung nanya kuantitinya. Kalau mau beli 10 lusin berapa? Ya, tanya kuantiti yang besar. Oke. Lalu dia sebut harga. Ya, ketika dia sebut harga, Anda cek nih di marketplace. Kira-kira harganya sama apa beda ya? Kalau ternyata lebih mahal, ya udah Anda pindah ke toko lain. Lakukan itu selama 5-10 toko sehingga Anda bisa tahu rate harganya untuk kuantiti besar. Ketika Anda udah tahu kuantiti besar, Anda beli dikit-dikit dulu ke toko yang terbaik, ya. Meskipun Anda dapat harga lebih mahal nggak apa-apa, tapi yang penting Anda bisa jualnya, kan. Nah, yang ketiga, setelah Anda datang ke toko yang sama, kurang lebih butuh waktu 4-6 kali,
nanti Anda bisa langsung ngambil quantity yang lebih besar. Memang offline ini jauh lebih berisiko, tetapi Anda bisa dapetin harga atau margin yang lebih yang lebih banyak. Nah, barulah ketika Anda ambil margin besar, jangan lupa cek juga di marketplace, di Tokopedia dan Shopee, harganya masih masuk nggak, masih murah banget nggak, masih bisa dijual nggak gitu. Kalau bisa, ya udah hajar. Ya, ini saya lakukan selama kurang lebih 4 tahun, sehingga saya punya akses ke beberapa toko dengan harga yang murah. Waktu dulu saya main aksesoris HP sebelum bangkrut. Oke. Nah, yang ketiga adalah datang langsung ke China. Nah, ini step berikutnya nih. Saya udah melakukan metode pertama, kedua, dan ketiga. Kalau ini saya langsung datang ke China. Saya nggak perlu bisa bahasa Mandarin karena ada jasa translator harian yang bisa saya bayar. Yang kedua, saya nggak perlu bingung cara ngirim barangnya karena udah ada jasa forwarder yang ngaturin. Dan yang ketiga, saya harus ngambil stok yang besar. Ya, harus kontaineran. Ya, bisa juga sih nggak kontaineran tapi per kubik. Tapi intinya 3 cara ini udah kita bisa lakukan di China. Dan kita harus memilih kota-kotanya. Karena Anda bisa langsung ke Guangzhou, ke Shenzhen, ya, ke Yiwu, dan lain-lain. Itu bisa langsung ke China. Selebihnya kalau ngambil barang di China via online bisa nggak? Bisa via Alibaba.com. Itu bisa langsung. Oke. Nah, ini trik memilih supplier. Tapi ada yang paling penting selain barang yang murah, yaitu yang namanya fitur. Pertama, supplier itu harus punya stok online yang akurat. Jangan sampai Anda jualan, suppliernya barangnya ready stock, nggak ready stock. Dan kebanyakan di marketplace seperti itu. Ya. Yang kedua, harus punya fitur resi otomatis. Bedanya kalau kita dulu ngirim barang, kita harus ke ekspedisi dulu, nunggu ngantri baru dapat resi pengiriman. Dan bukti itu atau resi pengirimannya kita kirim ke konsumen supaya konsumen kita percaya. Nah, supplier itu harus punya fitur resi otomatis. Jadi ketika kita beli sama dia udah dapat langsung otomatis resi melalui teknologi, dan itu udah ada di Indonesia gitu. Yang ketiga, dia harus ngasih marketing kit atau katalog online. Karena kalau kita jualan kan ya nggak mungkin kan kita fotoin sendiri, bikin video sendiri, harus bisa ngasih marketing kit atau katalog online. Keempat, supplier tersebut harus punya yang namanya komunitas jualan. Ketika kita bingung, kita bisa tanya sama mereka seperti keluarga sendiri. Kelima, harus jualan produk yang tidak hancur-hancuran harga. Ya, ini paling penting karena percuma Anda kalau ngambil untung 5.500 perak, 1.000, nanti Anda nggak bisa bayar pajak, nggak bisa gaji karyawan, nggak bisa bayar iklan, sehingga omset Anda nggak besar. Dan yang keenam adalah harus jualan produk yang variannya banyak. Nih yang paling penting, sehingga kalau kita jualan produknya itu aja ya otomatis bisnis kita nggak berkembang dan konsumen kita nggak bakal repeat order ke kita. Nah, sayangnya di marketplace, di Shopee atau Tokopedia itu dari 6 fitur ini biasanya marketplace hanya menyediakan fitur nomor 2 dan nomor 6 aja. Jadi cuma resi otomatis sama varian produk yang banyak. Varian produk banyak pun itu juga dari berbagai jenis supplier. Jadi Anda jualannya di Jakarta, tapi yang jualan varian produk A di Bandung, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Padahal kalau konsumen Anda tiba-tiba pengen pesen 3 barang, tapi lokasinya satu di Jakarta, Surabaya, satu di Bandung, ngirimnya gimana? Ongkos kirimnya kan 3 langsung. Nah, makanya harus ada satu supplier. Makanya di sini saya merekomendasikan Anda untuk memilih supplier dan produk yang berkualitas. Salah satunya adalah produk custom. Kalau main produk tren-trenan, itu cuma di momen tertentu aja dan biasanya harganya hancur terus menerus karena udah banyak pemainnya. Tapi kalau bermain produk custom, itu untungnya bisa gede. Saya udah jelasin di video sebelumnya, tapi saya jelasin sedikit lagi. Produk custom seperti ini. Ini casing HP polos. Kemudian ada perusahaan yang bisa mendesain casing ini menjadi desain tertentu seperti ini. Dan orang membeli desainnya. Ya tentu kualitasnya harus bagus juga ya. Tapi harganya ini nggak hancur. Nah, ketika Anda mau nge-scale bisnis Anda untuk mendapatkan omset ratusan juta, itu Anda bisa main desainnya nggak cuman seperti ini. Tapi Anda bisa main desain untuk para pecinta anjing, pecinta kucing, profesi, orang yang lahir di bulan November, ayah terbaik, ibu terbaik, dan macam-macam. Sehingga makanya saya nyaranin untuk bermain produk custom. Nah, salah satu supplier yang menyediakan stok online akurat, resi otomatis, marketing kit atau katalog online, komunitas, nggak hancur-hancuran harga, dan varian produk banyak, yaitu dropshipaja.com. Ya. Tapi, saya tidak menyarankan teman-teman untuk join sekarang, karena pada tanggal 24 Oktober 2020, pendaftaran dropshipaja.com akan dibuka dengan harga normal 300.000 menjadi 99.000 aja. Ingat,
hanya untuk yang daftar di tanggal 24 sampai 31 Oktober 2020 aja. Oke, itu aja tips saya untuk memilih supplier yang baik dan benar. Semoga video yang saya jelaskan bisa bermanfaat.